Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizatul Sadia dengan NIM 23060180093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme mikroba. Metabolisme merupakan seluruh peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Metabolisme terdiri atas dua proses. Yang pertama yaitu anabolisme dan yang kedua yaitu katabolisme. Nah, selanjutnya di sini saya memiliki bagian yaitu metabolisme yang terdiri atas katabolisme dan anabolisme. Katabolisme sendiri yaitu reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Fungsi reaksi katabolisme adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Yang kedua yaitu anabolisme. Anabolisme adalah penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Pada peristiwa ini diperlukan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Energi tersebut selanjutnya digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana tersebut menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi, dalam proses ini, energi yang diperlukan tersebut tidak hilang, tetapi tersimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa kompleks yang terbentuk. Nah, energi yang digunakan dalam anabolisme dapat berupa energi cahaya atau energi kimia. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya dikenal dengan fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia dikenal dengan kemosintesis. Katabolisme ini terjadi di beberapa molekul seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak. Kemudian mungkin teman-teman sudah tahu ya, karbohidrat itu asalnya dari seperti nasi dan lain-lain. Kemudian untuk karbohidrat respirasinya secara aerobik dan juga anaerobik. Selanjutnya untuk protein dan lemak pada mereka terjadi di siklus Krebs. Selanjutnya produksi energi oleh mikroba. Yang pertama yaitu respirasi. Respirasi merupakan proses disimilasi, yaitu proses penguraian zat yang membebaskan energi kimia yang tersimpan dalam suatu senyawa organik. Dalam proses ini terjadi pembongkaran suatu zat makanan sehingga menghasilkan energi yang diperlukan oleh organisme tersebut. Saat molekul terurai menjadi molekul yang lebih kecil, terjadi pelepasan energi. Reaksinya disebut eksorgenik. Respirasi merupakan salah satu dari reaksi katabolik. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen bebas, respirasi dibedakan atas dua macam, yaitu respirasi aerob dan yang kedua respirasi anaerob. Yang pertama, respirasi aerob. Respirasi secara aerob terjadi dalam sitoplasma dan berlangsung melalui 4 tahap, yaitu yang pertama, glikolisis. Glikolisis merupakan pengubahan glukosa menjadi pirufat dan ATP tanpa membutuhkan oksigen. Yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Berlangsung di dalam mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Kemudian siklus Krebs atau daur asam sitrat. Kondisi aerob dalam organisme berlangsung pada 2 tahapan berikutnya yaitu siklus Krebs dan transport elektron. Pada organisme eukariotik, proses ini berlangsung pada matriks dalam mitokondria, sedangkan pada prokariotik berlangsung dalam sitoplasma. Yang terakhir yaitu transport elektron. Pada dasarnya, transport elektron merupakan peristiwa pemindahan elektron. Elektron tersebut berasal dari NADH dan FADH dari suatu substrat ke substrat lain secara berantai, disertai pembentukan ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif merupakan proses penambahan gugus fosfat anorganik
ke molekul ADP. Dalam transfer elektron, yang menjadi penerima elektron terakhir adalah oksigen, sehingga pada akhir peristiwa ini terbentuk O. NADH dan FADH dalam transfer elektron berfungsi sebagai senyawa pereduksi yang menghasilkan ion hidrogen. Respirasi anaerob atau bisa disebut fermentasi. Fermentasi adalah proses pembebasan energi tanpa oksigen. Ciri-ciri dari fermentasi adalah yang pertama terjadi pada organisme yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Yang kedua, tidak terjadi penyaluran elektron ke siklus Krebs dan transport elektron. Yang ketiga, energi atau ATP yang terbentuk lebih sedikit jika dibandingkan dengan respirasi aerob, yaitu 2 molekul ATP setiap mol glukosa. Selanjutnya, jalur yang ditempuh ialah glikolisis dan pembentukan alkohol dan pembentukan asam laktat. Selanjutnya, menghasilkan produk berupa asam-asam organik, alkohol, dan gas. Organisme anaerobik juga menghasilkan energi, yaitu melalui reaksi-reaksi yang disebut fermentasi yang menggunakan bahan organik sebagai donor dan akseptor elektron. Bakteri anaerobik fakultatif dan bakteri anaerobik obligat menggunakan berbagai macam fermentasi untuk menghasilkan energi. Misalnya pada bakteri Streptococcus tactis menggunakan fermentasi asam laktat untuk perolehan energi, yaitu dengan menguraikan glukosa menjadi asam laktat melalui proses glikolisis. 1 molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat disertai dengan pembentukan 2 NADH+. Asam pirufat tersebut diubah menjadi asam laktat. Kemudian fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Selain tumbuhan berklorofil, makhluk hidup non-klorofil lain yang berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Organisme ini berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air, serta bantuan energi cahaya matahari. Terjadi pada alga, tumbuhan, dan beberapa prokariotik. Terdiri atas 2 reaksi utama. Yang pertama yaitu reaksi terang dan yang kedua yaitu reaksi gelap. Pertama, reaksi terang. Reaksi terang, cahaya mengenai klorofil yang menyebabkan elektron tereksitasi sehingga mempunyai energi lebih tinggi. Dalam satu rangkaian reaksi kimia, energi tersebut akan diubah menjadi ATP dan NADPH. Air akan terurai dan melepaskan oksigen sebagai satu produk reaksi. Selanjutnya, fiksasi karbon dioksida atau reaksi gelap. Pada 6 molekul gas asam arang masuk ke dalam sel melalui stomata dan akan diikat oleh ribosa bifosfat. Ribosa bifosfat merupakan suatu senyawa berkarbon 5 yang akan diubah menjadi 1 molekul gula. Peristiwa ini terjadi di dalam stomata dan telah diperkenalkan oleh Melvin Calvin, sehingga selanjutnya dikenal dengan siklus Calvin.